Halo semuanya, kembali lagi di channel kesehatan favorit kita semuanya, yakni di channel Ahmad Andaru Utomo yang membahas seputar kesehatan lengkap dan komplit pastinya. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan suatu topik yang relevan dan bermanfaat bagi kita orang tua, yakni tentang flu pada balita. Siapa sih orang tua yang tidaklah khawatir jika anaknya terkena flu? Pasti semua orang tua khawatir sekali jika anaknya terkena flu. Oleh karena itu, video kali ini saya akan membahas tentang topik flu, mengenai apa itu flu dan bagaimanakah mengatasi flu pada balita. Simak video yang satu ini sampai berakhir, oke? Seperti yang kita tahu, flu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan bisa menyerang siapa saja, termasuk balita. Dan flu pada balita itu sangatlah berbahaya karena balita belum sepenuhnya berkembang, dia punya sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, dia sangat mudah untuk terinfeksi flu dan juga penyakit lainnya. Apalagi jika balita kita sering berinteraksi dengan orang lain di publik, di tempat umum, itu juga membuat dia berkemungkinan besar terkena flu. Karena tadi, sistem kekebalan tubuh seorang balita belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, kita harus menjaga dengan hati-hati kita punya anak. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi resiko balita dapat terkena flu. Ada beberapa faktor. Di antaranya, pertama, ketidaksinambungan nutrisi. Ketidaksinambungan nutrisi atau kurangnya nutrisi yang sempurna yang didapatkan oleh sang balita. Oleh karena itu, jika kita memiliki anak balita atau anak yang masih kecil, kita harus memperhatikan asupan nutrisi yang mereka dapat. Kemudian yang kedua adalah kurangnya tidur. Dan ketiga adalah kurangnya olahraga. Kurang tidur dan kurang olahraga atau kurang gerak itu juga bisa menyebabkan balita kita rentan terkena flu. Apalagi kalau musim pancaroba, musim hujan, itu lebihlah resikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan jam tidur dan kita harus memperhatikan aktivitas balita kita juga. Kemudian yang keempat adalah kurangnya menjaga kebersihan, apalagi kurangnya mencuci tangan. Itu juga sangat mempengaruhi dan membuat resiko balita kita lebih rentan terkena flu. Karena seperti yang kita tahu, balita itu kan selalu main apa aja, kemudian selalu juga memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Nah, itu salah satu faktornya. Kalau tangannya tidak bersih, jarang dicuci, itu seperti tangannya masuk ke mulut, itu kan kalau belum dicuci itu kan ada kayak bakteri dan kuman juga kan yang ada di tangannya. Apalagi balita itu kan sering megang-megang apa aja gitu sih ya. Apalagi kalau dia sering megang apa aja kemudian tangannya masuk ke mulut, itu menyebabkan virus-virus atau bakteri atau kuman yang ada di mulutnya masuk ke mulut dan masuk ke tubuh. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua haruslah memperhatikan sang buah hati kita dan mengajari mereka untuk senantiasa mencuci tangan. Lalu gejala-gejala flu pada balita yang dapat kita identifikasi. Di antaranya gejala-gejalanya adalah pertama, ada demam, kemudian pilek, batuk, kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan, dan juga sakit otot, mual, dan muntah-muntah. Nah, gejala-gejala ini seringkali membuat balita itu tidak merasakan nyaman dan tidak merasa enak. Oleh karena itu, agar dapat mengidentifikasi gejala-gejala flu pada buah hati kita, penting sekali untuk memperhatikan perubahan perilaku dan kesehatannya secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua haruslah penting memperhatikan ya perilakunya dan kesehatannya secara keseluruhan, agar kita tahu gejala-gejalanya apakah ia terkena flu atau tidak ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika balita kita terlihat lebih lesu, kemudian merasa tidak enak badan dan tidak memiliki nafsu makan, kemungkinan besar dia sedang terkena flu. Oleh karena itu kita haruslah memperhatikan dengan seksama ya. Nah, sekarang saatnya untuk cara-cara mencegah penyebaran flu pada balita. Ada beberapa cara mencegah penyebaran flu pada balita. Di antaranya, pertama, mencuci tangan secara teratur.
Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ini sangat dianjurkan juga. Yang ketiga adalah menjauhkan balita kita dari orang-orang yang sedang sakit agar tidak terkena flu dari mereka yang sedang sakit. Pastikan juga balita tidak memasukkan benda-benda apa saja ke dalam mulutnya, karena itu beresiko ada bakteri dan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu dianjurkan juga memperhatikan balita kita agar tidak memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Dan perhatikan juga kesehatan balita secara menyeluruh keseluruhan dan memberikan dia juga makanan yang bernutrisi, seimbang dan cukup. Kemudian tidur juga yang cukup dan juga mengajaknya untuk beraktivitas agar daya kekebalan tubuhnya meningkat. Kemudian jika balita kita sedang terkena flu, ada cara untuk mengatasi dan menyembuhkannya. Di antaranya yang pertama adalah dengan memberikan obat. Bisa dengan paracetamol untuk meredakan demam, kemudian ibuprofen, dan juga jika terkena batuk juga bisa dikasihkan obat batuk. Namun harus diingat, harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya sebelum memberikan obat-obatan kepada anak kita. Oleh karena itu, sebelum anak kita terjangkit flu, alangkah baiknya kita melakukan antisipasi dengan semaksimal mungkin di awal, seperti mengajari mencuci tangan, kebiasaan mencuci tangan secara teratur, tidur yang cukup, kemudian menjaga lingkungan, dan tidaklah memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Itu ada antisipasi kita agar supaya anak kita tidaklah mudah terkena flu. Nah, itu dia tips-tips seputar cara mencegah penyebaran flu pada balita dan gejala-gejala serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi balita bisa terkena flu. Untuk sahabat semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan untuk sahabat yang suka video seputar kesehatan, bisa subscribe akun YouTube saya, channel YouTube saya, yakni Ahmad Andar Utomo, agar kalian semua dapat notifikasi terbaru dari saya seputar kesehatan. Dan saya juga membuat komunitas di WA, yakni komunitas seputar kesehatan juga. Kalian bisa ikutan komunitasnya dengan klik link di bio ya. Saya menyertakan link komunitas saya yang mana membahas tentang kesehatan di deskripsi. Kalian bisa klik dan bisa gabung di komunitas tersebut supaya kalian juga mendapatkan informasi-informasi seputar kesehatan yang terupdate dan terbaru. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk ikut komunitas kesehatan yang saya buat, karena saya akan update seputar kesehatan rutin di sana dan di channel YouTube saya juga. Dan di channel komunitas juga kalian bisa juga kok untuk bertanya tentang seputar kesehatan, seputar penyakit juga di sana. Jadi sangat bermanfaat juga untuk subscribe channel saya dan ikutan juga komunitas kesehatan saya juga. Itu aja. Semoga kalian senantiasa untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Semoga sehat selalu sahabat semuanya. Salam sehat.